kan tidak bisa menerima Al-Quran kan? Artinya tidak bisa menerima petunjuk. Jadi orang yang tidak bisa menerima petunjuk itu ibarat orang yang menutup telinganya. Kan tidak bisa. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa tahu apa-apa dari petunjuk itu kan. Maka itulah gambarannya itu. Nah, orang yang tidak bisa menerima petunjuk kebenaran bagaikan orang yang sedang dihujani dengan petir yang gelap gulita terus menutup telinga, maka dia tidak bisa mendengar kebenaran. Analog nih. Hanya sebagai gambaran. Ya, gambaran. Seperti itulah gambaran orang munafik itu. Nah, kemudian kebenaran untuk apa? Kan itu persoalannya. Dan kebenaran bagaimana? Untuk kita mengetahui kebenaran, cara kita mendekat kepada Tuhan, cara kita beradaptasi kepada Tuhan, cara beradaptasi kepada Rasul, cara beradaptasi dengan alam. Pokoknya kebenaran dalam menghadapi segala aspek kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi cara yang benar inilah yang dikatakan berakal sehat. Kemudian lanjut yang tadi itu. Mana tadi? Qauluhu shiddatu sautir ra'di. Perkataan mufassir yang mengatakan shiddatu sautir ra'di mana di luar situ. Bukan shiddatu nih. Kan ajlis sabayqi shiddati sautir ra'di. Ya Allah yasma'uha itu. Jadi shiddati sautir ra'di al-idhafatu bayaniyatun. Jadi idhafatnya itu idhafat bayaniyah, idhafat untuk menjelaskan. Itu kan sautir ra'di, suara petir. Nah, idhafat ini lil bayaniyah untuk penjelasan. In kana al-muradu bir ra'di sautul malaki. Jika adalah yang dikehendaki dengan ra'ad itu, dengan petir itu adalah suara malaikat, maka sautir ra'di itu idhafat yang ada di situ itu adalah idhafah bayaniyah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya in kana al-muradu bihi zatuhu. Nah, bukan in kana al-muradu bihi zatahu. Jika yang dikehendaki dengannya dengan petir itu zatahu, zatnya zat petir, bukan suara petir. Nah, itu hakikatnya begitu. Habis. Qauluhu kadzalika, seperti itu. Haula'i, mereka itu seorang-orang munafik, ail munafiquna. Qauluhu ilman wa qudratan, menjihad ilmunya Allah dan kuasanya Allah. Tamyizani, dua tamyiz, muhawwalani anil fa'ili, yang dipindahkan keduanya daripada fa'il. Jadi ilman wa qudratan, ini keduanya ini tamyiz, pindah daripada fa'il. Menjihad ilmu. Wallahu muhibbun bil kafirin, maksudnya ilman wa qudratan. Ahata ilmu
ilmuhu, ilmunya Allah. ilmunya Allah. Wa qudratuhu, Wa qadratuhu. wa qudratuhu. Itu kan fa'il daripada ahata. Ahata. Muhit ini isim Sifai. fa'il. Beramal amalan fi'il. Fi'il. Jadi ahata yuhitu ihatatan wa huwa muhitun. Muhitun. Nah, jadi ahata ilmuhu wa qudratuhu. Jadi ahata ilmullahi wa qudratullahi, kira-kira seperti itu. Nah, maka apa namanya? Tamyiz di sini muhawwalani, dipindahkan. Keduanya si ilman wa qudratan itu anil fa'ili, daripada fa'il. Itu pada dasarnya seperti itu. Wal ihatatu, dan ihatah itu meliputi, itu bimana al-ihtiwa'u, al-ihtiwa'u ala syai', mengandung atas sesuatu, maksudnya meliputi atas sesuatu. Kahtiwa'iz zarfi 'ala al-mazrufi, seperti meliputinya tempat atas yang ditempatkan. Nah, ini misalnya ini jadi zarf, ini tempat. Gelas ini tempat. Jadi isi gelas ini mazruf. Jelas zarf ini meliputi mazruf yang ditempatkan. Meliputi isinya. Nah, tempat itu meliputi isinya. Jadi bisa saja kalau bahasa Arab itu zarf itu amplop, mengikuti barang yang di dalam amplop. Barang di dalam amplop inilah mazruf. Wahia muhalatun, itu sebuah kemustahilan. Fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dilanjutkan di situ. Fa asyara al-mufassiru, maka telah menunjukkan oleh mufassir ila daf'i dzalika, kepada menutup pendapat yang demikian itu, yang berpendapat kahtiwa'iz zarfi 'alal mazruf. Ya, karena itu maksud daripada fa asyara al-musannifu ila daf'i dzalika. Dia qauli, dengan perkataannya musannif, ilman wa qudratan, menjihat ilmu dan kekuasaan. Jadi sebuah kemustahilan kalau diibaratkan kahtiwa'iz zarfi 'ala mazrufi, seperti meliputi zarf atas mazruf tadi itu, meliputi tempat atas barang yang ditempatkan itu. Wahia muhalatun, dan itu sebuah kemustahilan fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musannif atau mufassir menjelaskan ila daf'i zalika, kepada menutupi yang demikian itu sebuah kemustahilan tadi itu. Dia qauli, dan berkatanya ilman wa qudratan, menjihad ilmu dan kekuasaan yang meliputi ilmunya Allah dan kekuasaan Allah. Nah, itu. Jadi musallit apa? Fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Ilmu qudratan ay fal muradu, maka yang dikehendaki kalau seperti ini, ilmu qudratan ini yang meliputi itu
al-ihatatul ma'nawiyatu, yaitu peliputan yang bersifat ma'nawi. Mana ihatah al-ma'nawiyah itu? Wahia kaunuhum, dan yaitu si ihatah al-ma'nawiyah itu kaunuhum, keadaan mereka makhurina, dikuasai mereka itu. Fala yata'atta minhum fawatun, maka tiada mendatangkan daripada mereka oleh keluputan. Artinya keluputan untuk meninggalkan Allah atau meninggalkan ilmu Allah dan kuasa Allah, tidak bisa. Wala iflatun, dan tiada juga mendatangkan yang namanya keterlepasan. Tidak bisa, karena selalu kaunuhum maqhurin. Wala iflatu. Qala ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liya'jizahu, dan tiada Allah untuk melemahkan mereka min syai'in, daripada sesuatu, min syai'in, dari sesuatu, fis samawati, di langit-langit, wala fil ardi, dan tiada juga yang di bumi. Jadi, dan tiada adalah Allah untuk, maksud li'ajizahu ini supaya ia melemahkan akan dia, akan Allah, min syai'in, dari sesuatu. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa melemahkan Allah, itu maksudnya. Sebenarnya min syai'in ini min zaidah di situ. Syai'un, sesuatu. Jadi yang melemahkan akan Allah itu sesuatu itu tidak, di langit dan di bumi tidak ada yang bisa. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya adalah Allah itu aliman qadira, maha mengetahui dan maha kuasa. Jadi sebenarnya arti wallahu muhitun bil kafirin ini dia secara logika apa ini? Mufassir ini secara zahir. Tapi yang dikatakan apa itu meliputi Allah, sebenarnya yang meliputi terhadap orang kafir dan alam semesta ini itu bukan hanya yang disebut maksudnya zatan wa sifatan, zatnya dan sifatnya, bukan saja ilman wa qudratan, tapi kalau secara fikih itu ilman wa qudratan, dia nyebut jauhan. Secara tauhid zatan wa sifatan. Kenapa? Karena ilmu Allah ini sifat sifat Allah tidak berpisah dengan zat Allah. Jadi kalau alam bersama sifat Allah, secara tidak langsung dia bersama zat Allah. Karena sifat tidak bisa berpisah dengan zat. Zat itu melekat. Sifat itu melekat pada zatnya. Tidak bisa berpisah. Karena sifat itu berada pada zat. Itu persoalannya begitu. Sadaqallahu maulana al-azim. Ya, sampai di sini dulu.